Kita masuk ke latihan soal 2. Di sini diketahui bahwa a government space project atau proyek luar angkasa dari pemerintah itu akan melakukan atau sedang melakukan penelitian tentang suatu permasalahan rekayasa tertentu yang harus diselesaikan sebelum orang-orang dapat terbang dengan selamat sampai ke Mars. Di dalam penelitian ini ada 3 tim, 3 research teams yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tadi dengan menggunakan 3 pendekatan yang berbeda. Jadi ada 3 tim, kemudian pakai 3 pendekatan yang berbeda. Jadi yang membedakan antara tim satu dengan tim yang lainnya itu adalah pendekatan masing-masing yang mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian estimasi sudah dibuat bahwa di bawah keadaan saat ini probabilitas bahwa masing-masing tim, yaitu kita sebut dengan tim 1, tim 2, dan tim 3 itu tidak akan sukses adalah sebesar 0,4, atau probabilitas kegagalan dari setiap tim itu sebesar 0,4, 0,6, dan 0,8 secara berurutan ya. Jadi probabilitas kegagalan tim 1 itu 0,4, probabilitas kegagalan tim 2 0,6, tim 3 0,8. Sehingga probabilitas bahwa ketiga tim itu akan gagal itu sebesar 0,4 dikalikan 0,6 dikalikan 0,8, yaitu sebesar 0,192. Jadi kalau masing-masing tim itu tadi punya pendekatan yang berbeda-beda, kemudian di setiap tim itu memiliki probabilitas kegagalan masing-masing, sehingga ketika ditotalkan, ketika ketiga tim tadi bekerja itu total kegagalannya adalah sebesar 0,192. Nah, di sini diketahui ada fungsi tujuannya adalah meminimalkan probabilitas kegagalan. Berarti di sini minimasi fungsi tujuannya. Nah, untuk meminimalkan kegagalan tadi, probabilitas kegagalan tadi, maka akan ditambahkan lagi sebanyak 2 top scientist yang akan di-assign di project tersebut. Jadi untuk meminimalkan kegagalan yang terjadi akan ada tambahan 2 scientist yang akan ditugaskan atau di-assign ke 3 tim tersebut. Gitu. Sehingga nanti di sini kita akan mencoba menentukan di tim 1 atau misalnya kita sebut dengan X1 gitu ya, itu sebaiknya nanti yang di-assign itu berapa orang baru tadi, top scientist tadi berapa orang, kemudian untuk tim 2 itu ditambahkan berapa top scientist baru, kemudian X3 itu berapa orang. Nah, ini X1, X2, X3 ini adalah decision variabelnya. Ini adalah decision variabelnya. Harapannya dengan mengassign top scientist tadi ke masing-masing tim tadi bisa meminimalkan total probabilitas kegagalan. Kemudian untuk data lengkapnya di tabel bawah berikut itu memberikan estimasi probabilitas bahwa masing-masing tim tadi 1, 2, 3 itu akan gagal, atau ini berarti adalah nilai probabilitas kegagalan. Kemudian ini adalah jika ada scientist baru atau top scientist tadi yang di-assign ke masing-masing tim. Jadi cara membacanya adalah di kolom 1 ini adalah new scientist-nya, tadi akan ada 2 scientist yang akan di-assign di tim yang sudah ada gitu ya. Kemudian kolom keduanya ini menunjukkan timnya tadi, tim 1, tim 2, tim 3, ini adalah probabilitas kegagalannya. Jadi misalnya nanti kita assignkan 0 scientist baru ke tim 1, maka probabilitas kegagalannya adalah 0,4. Tidak berubah seperti yang ini tadi ya, di awal dijelaskan. Kalau nggak ada tambahan scientist baru, maka tim 1 itu akan gagal dengan probabilitas 0,4.
Tapi kalau di tim 1 itu ditambahkan 1 saintis baru, maka probabilitas kegagalannya menjadi 0,2, jadi turun. Gitu. Kemudian misalnya di tim 2 itu ditambahkan 2 saintis baru, maka probabilitas kegagalannya adalah 0,2. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin banyak setiap tim itu diberi tambahan top scientist tadi, maka probabilitas kegagalannya akan semakin kecil. Gitu. Nah, dari kasus tadi, kalau kita rumuskan fungsi tujuannya tadi adalah minimasi, atau di sini adalah meminimalkan total nilai probabilitas kegagalan dari ketiga tim tadi. Sehingga di sini fungsi tujuannya adalah minimize. Ini adalah notasi produk P gitu ya. Kalau yang di soal 1 kemarin kan sigma ya, jumlah. Kalau ini jumlah dalam bentuk perkalian gitu. Jadi notasinya menggunakan produk P dari I sama dengan 1 sampai 3. I itu menunjukkan tim ke. I itu adalah tim ke-1, tim ke-2, dan tim ke-3 ya tadi, karena totalnya ada 3 tim. PI kali XI sama dengan P1 kali X1 dikalikan P2X2 dikalikan P3X3. Itu. Nah, nanti yang kita cari, yang kita harapkan dari penyelesaian program dinamis ini, fungsi tujuannya adalah meminimalkan ini, total probabilitas kegagalan dari semua tim. Kemudian yang menjadi constraint atau batasannya adalah jumlah top scientist-nya. Jumlah saintis baru yang bisa diassignkan ke 3 tim tersebut itu maksimal adalah 2. Sehingga di sini constraint-nya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai 3, XI sama dengan 2. Atau berarti ini total scientist baru ya dari tim 1 ditambah tim 2 ditambah tim 3 itu maksimal 2. Sorry, bukan maksimal ya, sama dengan 2. Karena di ketentuannya tadi top scientist-nya itu ada 2. Gitu. Kemudian kalau diilustrasikan dalam bentuk gambar untuk kasus program dinamis ini seperti ini ya. Seperti yang ada di teori, penyampaian di teori. Jadi stage N itu akan mempengaruhi stage N plus 1, tahapan berikutnya. Kemudian state-nya atau statusnya, berarti kalau di case ini yang menjadi status adalah status ketersediaan dari top scientist. Gitu. Jadi ini status ketersediaan di stage N itu berarti SN. Sedangkan status ketersediaan di stage N plus 1 itu adalah SN dikurangi XN, jadi dipengaruhi oleh stage sebelumnya. XN itu berarti top scientist yang diambil di stage sebelumnya. Nanti mungkin lebih jelasnya ketika kita praktek menghitung gitu ya. Kemudian untuk value-nya, untuk di stage N itu berarti Fn Sn, Xn, atau ini kalau di breakdown lagi ini didapatkan dari Pn Xn dikalikan dengan Fn bintang plus 1 Sn min Xn. Ini dapat dari stage sesudahnya. Gitu. Yang membedakan latihan soal ini dengan latihan soal 1 yang sebelumnya, ini adalah tanda di sini. Rumusnya kita gunakan kali. Jadi di sini pakai kali ya. Kalau yang sebelumnya itu kita gunakan plus. Nah, ini kita gunakan plus. Ini di latihan soal 1 kemarin ini kita gunakan plus karena di sini fungsi objektifnya adalah total peningkatan harapan hidup. Nah, untuk menghitung total peningkatan harapan hidup itu kan kita jumlahkan ya pakai sigma. Jadi ini tandanya plus. Sedangkan kalau ini fungsi tujuannya itu kan dia ingin meminimalkan total nilai probabilitas. Nah, untuk nilai probabilitas itu kita gunakan kali, bukan jumlah, bukan plus ya. Sehingga di sini rumusnya akan menjadi titik atau kali.
Nah, kemudian sama dengan yang sebelumnya, kita gunakan perhitungan backward atau mundur, maka kita mulai dulu dari N sama dengan 3, stage 3. Stage 3 itu nanti untuk melihat pengalokasian top scientist di tim 3. Jadi kita mulai dari tim 3. Kemudian kolom pertama ini S3, itu berarti status ketersediaan top scientist di stage 3. Itu berarti bisa saja tersedia 0, bisa tersedia 1, bisa tersedia 2. Karena total top scientistnya itu ada 2. Kemudian kolom berikutnya adalah nilai F3 bintang S3. Ini berarti probabilitas kegagalan ya. Probabilitas kegagalan untuk tim 3. Jika untuk yang baris pertama itu berarti jika yang tersedia itu 3, kemudian yang diambil sebagai tambahan saintis di tim 3 adalah 0, maka kita lihat probabilitas kegagalannya di tim 3. Jika new scientistnya 0, maka di sini probabilitas kegagalannya adalah 0,8. Ini makanya 0,8. Kemudian kalau yang diambil itu 1, top scientistnya 1, untuk tim 3 kita lihat probabilitas kegagalannya adalah 0,5. Diambil 2, 0,3. Sehingga kita tuliskan di sini 0,5, 0,3. Kemudian X3 bintangnya atau decision variabelnya yaitu alokasi top scientist yang diassign di tim 3. Ini otomatis sama ya, 0,8 itu kan jika kita mengalokasikan 0 scientist, 0,5 itu jika mengalokasikan 1 ya scientist, 0,3 jika mengalokasikan 2 scientist untuk tim 3. Itu untuk yang N sama dengan 3. Berikutnya backward ya, perhitungan mundur, N sama dengan 3, yang berikutnya N sama dengan 2. Kolom pertama adalah S2, status ketersediaan untuk tim 2 gitu ya. Bisa jadi yang tersedia itu 0 scientist, 1 scientist, dan 2 scientist. Maksimal 2 scientist. Kemudian ini menunjukkan X2-nya. X2-nya itu berarti top scientist yang akan dialokasikan ke tim 2 gitu. Jadi cara membacanya berarti di sini kalau tersedianya 0, status ketersediaan top scientistnya itu 0, maka mau nggak mau pilihannya untuk tim 2 itu hanya bisa ngambil 0 scientist. Kalau status ketersediaan di tim 2-nya itu kalau status ketersediaan top scientistnya itu 1, maka di tim 2 itu bisa mengambil 0, bisa mengambil 1. Begitu seterusnya. Kemudian nilai di sini ini adalah nilai probabilitas kegagalan, tapi sudah dengan mempertimbangkan probabilitas kegagalan yang ada di sini. F3 bintang ini. Sehingga untuk mencari nilai di dalam tabel ini, itu kita gunakan rumus ini. Ini kan berarti nilai di dalam tabel itu adalah nilai F2 S2, X2. Nah, untuk mencari nilai ini itu sama dengan P2X2 dikali dengan F3 bintang S2 minus X2. Gitu. Jadi nyambung dengan perhitungan F3 bintang di stage sebelumnya tadi. Jadi misalnya di sini untuk perhitungannya, jika untuk N-nya sama dengan 2, jika status ketersediaannya 0, status ketersediaan top scientistnya itu 0, maka mau nggak mau tim 2 itu hanya bisa ambil 0 atau tidak mengambil berarti ya. Berarti S2-nya 0, X2-nya 0, maka di sini F2 0,0 sesuai dengan rumus ini ya. Sama dengan P20 dikalikan dengan F3 bintang S2 min X2, berarti
0 dikurangi 0, F3 bintang 0 sama dengan, kita lihat P20. P20 itu artinya adalah kita cari probabilitas jika di tim 2 itu di-assign 0 top scientist. Kita lihat di tabel, jika di tim 2 itu di-assign 0 top scientist atau 0 new scientist, maka probabilitas kegagalannya adalah 0,6. 0,6. Kemudian F3 bintang 0, F3 bintang 0-nya itu kita lihat di stage sebelumnya. F3 bintang 0 itu adalah 0,8. Ini 0,8, sehingga di sini total nilai F2-nya adalah 0,48. 0,6 dikali 0,8. Gitu. Kemudian misalnya lagi status ketersediaan top scientist-nya ada 1 atau S2-nya sama dengan 1. Kemudian yang diambil adalah untuk tim 2 adalah 0. Berarti kan di sini F2 1,0. Status ketersediaannya 1, yang diambil untuk tim 2 adalah 0. Berarti sama dengan P20. Berarti probabilitas kegagalan ketika yang di-assign ke tim 2 adalah 0. Ini 0,6. Berarti di sini 0,6. Nah, sisanya karena ketersediaannya 1 tadi, satunya itu ya di-assign-nya ke tim 1. Sehingga di sini F3 bintang 1. F3 bintang 1 kita lihat di stage sebelumnya 0,5. Ini 0,5 sama dengan 0,3. Tuh, kemudian yang bawahnya lagi, jika ketersediaannya itu 1, X2-nya sama dengan 1, atau berarti tim 2 itu memutuskan mengambil 1 yang tersedia tadi, 1 tim medis, maka yang dicari adalah F2 1,1 sama dengan P21. P21 itu berarti jika di tim 2 itu dialokasikan 1 top scientist, tim 2 1 top scientist, itu probabilitas kegagalannya 0,4. Ini ya 0,4. Kemudian berarti mau nggak mau untuk yang tim 3 itu tim 3 itu tidak mengalokasikan top scientist baru gitu. Jadi 0 di sini. Karena kan tadi ketersediaannya 1, nah satunya itu sudah diambil oleh tim 2. Sehingga untuk tim satunya itu 0. F3 bintang 0 kita lihat 0,8. 0,8, sehingga di sini total probabilitasnya adalah 0,32. Begitu seterusnya sampai semuanya terisi gitu ya. Kemudian kolom berikutnya ini adalah kolom F2 bintang, berarti nilai optimalnya. Nilai optimal itu karena di dalam case ini kita fungsi tujuannya adalah minimasi, maka kita cari yang nilainya paling minimal untuk setiap baris. Tuh, baris pertama di sini ini kan hanya 0,48, maka F bintangnya 0,48. Baris kedua itu antara 0,3 dan 0,32, yang minimal adalah 0,3. Kemudian baris kedua itu berarti yang paling minimal adalah 0,16. Nah, kemudian X2 bintangnya ini melihat dari hasil F2 bintangnya. Jadi kalau F2 bintangnya adalah 0,48, kita lihat 0,48 itu ketika X2-nya 0. Maka di sini X2-nya 0. Kemudian F2 bintangnya 0,3 itu kalau X2-nya 0. X2-nya 0, kemudian 0,16 itu kalau X2-nya 2. Ini 2. Gitu. Kemudian kita mundur lagi, N sama dengan 1. Nah, di N sama dengan 1 ini berarti status ketersediaan top scientist-nya itu masih utuh, berarti masih 2 di sini. Masih 2. Kemudian ini X1-nya itu berarti X1 itu menunjukkan jumlah
top scientist yang diassign ke tim 1 gitu ya. Kalau tersedia 2, maka tim 1 itu bisa dapat 0 top scientist, bisa dapat 1 top scientist, bisa dapat 2 top scientist. Gitu. Kemudian ini untuk mencari nilai probabilitas kegagalannya, kita gunakan rumus ini ya, sama dengan yang sebelumnya tadi. Ini berarti kita mencari, karena N1 berarti kita mencari F1, F1 S1 X1 itu sama dengan P1 X1, itu berarti probabilitas kegagalan di tim 1 dikalikan dengan F2 bintang S1 min X1. Ini adalah probabilitas kegagalan di stage sebelumnya tadi. Di sini tadi ya ini. Untuk perhitungannya di sini, jadi misalnya di sini tadi status ketersediaannya ada 2 top scientist, kemudian X1-nya 0, atau berarti dari yang tersedia 2 yang mau diambil untuk diassign di tim 1 itu adalah 0, maka yang dicari di sini adalah nilai, ini salah ya, ini harusnya F1 ya. F1 2,0, ini juga F1. Ini P-nya P1, maaf. Maka di sini harus mencari nilai F1 2,0 sama dengan P1 0. P1 0 itu berarti probabilitas kegagalan jika yang diassign di tim 1 adalah 0 dikali dengan probabilitas kegagalan dari tim 2 ya, di stage sebelumnya tadi ya. Jadi P10 kita lihat di tabel givennya, berarti jika di tim 1 kita assign 0 scientist, 0 top scientist, ini 0,4 probabilitasnya. Kita tuliskan di sini 0,4. Kemudian sisanya ini adalah 2 itu F2 bintang 2, kita lihat di stage 2. F2 bintang ini ya, 2. 0,16. Ini 0,16. Sama dengan 0,064 gitu. Kemudian di sini misalnya dari status ketersediaan 2 yang diambil di tim 1 itu 1. Berarti yang dicari adalah F1 2,1. Sama11 P11 dikalikan dengan F2 bintang 2 min 1 ya, sesuai dengan rumus ini ketersediaannya. Sehingga ini 1, F2 bintang 1. Kemudian kita cari P11 itu berarti jika di tim 1 di assign 1 new scientist. Ini 0,2 probabilitasnya. 0,2. Kemudian F2 bintang 1, F2 bintang 1 kita lihat F2 bintang 1 0,3 probabilitasnya, ini 0,3, sehingga total probabilitasnya 0,06. Kemudian kalau yang ini berarti tersedianya 2, dua-duanya diassign di tim 1, maka di sini F1 2,2 yang kita cari sama dengan P1 2 dikalikan dengan F2 bintang 2 minus 2 0. Sama dengan P1 2, kita lihat di sini berarti di tim 1 diassign 2 new scientist, ini 0,15 dikalikan dengan F2 bintang 0. F2 bintang 0 ini 0,48 sama dengan 0,072. Kemudian kolom yang ini berarti sudah terisi semua ya. Kolom ini itu berarti nilai optimalnya dalam satu baris. Optimal di sini adalah yang paling minimal karena fungsi tujuannya minimasi, maka F bintangnya adalah 0,06. Nah, 0,06 ini itu terjadi ketika, ini menjadi patokan X1 bintang ya, ketika X1-nya adalah 1, sehingga di sini X1 bintangnya itu adalah 1.
Maka kesimpulannya untuk solusi optimalnya kita baca dari stage 1 dulu ya. Itu berarti di sini jika status ketersediaannya 2, di awal status ketersediaannya kan masih utuh nih 2. Kemudian diketahui di sini X1 bintangnya atau optimalnya itu tim 1 diassign sebanyak 1 top scientist. 1 top scientist. Sehingga nanti status ketersediaan di stage 2 atau S2-nya itu adalah tinggal dari 2 top scientist sudah diambil 1, berarti 2 dikurangi 1. Tinggal 1 top scientist di S2. Nah, kita lihat di S2 ini kalau tinggal 1, S2-nya 1, maka yang optimal adalah X2 bintangnya 0. Berarti yang diassign di tim 2 adalah 0 top scientist. Ini 0 top scientist X2 bintangnya. Nah, kemudian kita lihat yang stage 3 atau S3 atau status ketersediaan di N sama dengan 3 gitu ya. Tadi itu kan tinggal 1. Di S2-nya itu tinggal 1, kemudian diassign ke tim 2 itu 0, berarti 1 dikurangi 0, berarti masih 1. Masih 1 top scientist. Kita lihat kalau S3-nya 1 di N sama dengan 3, kalau S3-nya 1, maka X3 bintangnya adalah 1 juga. Nah, ini berarti X3 bintangnya 1. Sehingga ini adalah hasil variabel keputusannya. Jadi di tim 1 itu diassign 1 top scientist, di tim 2 itu 0 top scientist, di tim 3 1 top scientist. Nah, ini kan kalau di total sudah memenuhi constraint ya, total ada 2 new scientist atau top scientist. Ini adalah decision variabelnya ya. Kemudian untuk nilai fungsi tujuannya itu di sini setelah dilakukan perhitungan berdasarkan decision variable ini, maka total probabilitas kegagalannya adalah dari ketiga tim ya adalah 0,06. Ini kan berdasarkan ini ya, berdasarkan hasil variabel keputusannya. Jadi ini itu didapatkan dari perhitungan sesuai dengan formulasi dari fungsi tujuannya tadi ya. Berarti di sini adalah P1X1, P1 X1-nya adalah 1, berarti yang diassign di tim 1 itu 1, kemudian dikali dengan P2 0, yang diassign di tim 2 0, kemudian dikali P3 itu 1. Nah, ini kita cari nilainya, probabilitasnya di tabel given tadi ya. Berarti ini yang diassign di tim 1 itu adalah 1, tim 2 0, tim 3 1. Kita lihat. Nah, ini berarti kalau di tim 1 diassign 1 0,2, tim 2 diassign 0 0,6, tim 3 diassign 1 0,5. Berarti total probabilitas kegagalannya adalah 0,2 kali 0,6 kali 0,5. Ini berarti sama dengan 0,2 dikalikan 0,6 dikalikan 0,5. Ini hasilnya adalah 0,06. Jadi kenapa dikali? Karena ini kan probabilitas ya. Beda dengan yang case latihan soal nomor 1 kemarin, itu kita gunakan sigma karena total peningkatan harapan hidup gitu. Jadi untuk formulasinya itu menyesuaikan dengan case-nya untuk program dinamis.